Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wianda Ferano Fajriani. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baldi Anggara MPDI yang saya hormati dan tak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 3 bahasan dalam studi ilmu hadis. Yang pertama, bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yang dimana umat Islam itu mewajibkan dirinya untuk mengikuti seluruh perintah dan larangan yang terdapat pada Al-Quran, serta hadis dan Al-Quran itu saling terkait. Mengapa? Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan dari situ umat Islam apabila ingin memahami atau ingin mencari syariat-syariat Islam, maka ia harus menemukannya di dalam kedua itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Serta para mujtahid itu tidak bisa meninggalkan salah satunya. Yang kedua, itu apa yang dimaksud dengan jahar wa ta'dil serta syarat-syaratnya. Jahar wa ta'dil, jahar secara bahasa artinya melukai, sedangkan ta'dil secara bahasa artinya menyamakan. Jadi, ilmu jahar wa ta'dil itu ialah ilmu yang mempelajari atau yang membahas keadaan seorang perawi, baik dari segi menjaharkannya atau segi membersihkan perawi tersebut dengan lafal tertentu. Sedangkan syarat untuk mentarjihkan dan mentakdilkannya itu ialah yang pertama, seorang itu harus mempunyai sifat jujur, wara, adil, serta ia tidak fanatik dalam satu mazhab saja dan ia mengetahui sebab-sebab dari jahar wa ta'dil tersebut. Yang ketiga, bagaimana argumentasi pada ingkar sunnah. Imam Syafi'i itu membagi 3 golongan orang yang mengingkari sunnah. Yang pertama itu golongan yang menolak seluruh sunnah, yang kedua itu golongan yang menolak sebagian sunnah, dan yang ketiga itu golongan orang yang menolak sunnah yang bersifat ahad. Dan argumentasi mereka ini berlandasan kepada Al-Quran, dan 3 argumentasinya yang berlandasan kepada Al-Quran. Yang pertama itu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah pasti, dimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya alif lam mim. Inilah kitab tanpa ada keraguan kepadanya dan sebagai petunjuk bagi manusia. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah pasti dan tidak lagi membutuhkan sunnah yang tidak pasti. Yang kedua, argumentasi tentang Al-Quran itu sudah lengkap. Jadi, bagi mereka, apabila kita berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak lengkap, maka kita mendustakan Al-Quran. Oleh karena itu, mereka tidak lagi membutuhkan sunnah, karena Al-Quran itu sudah lengkap. Dan yang ketiga itu, Al-Quran sebagai penjelas. Al-Quran itu sudah jelas. Oleh karenanya, bagi mereka tidak lagi membutuhkan sunnah, karena Al-Quran itu sudah jelas dan sudah pasti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.